Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Faiza Azhara dengan NIM 2014-08-0019, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Mildia Sari SPDM. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kedua tentang kehidupan. Untuk subtopik pertama yaitu menjelaskan tentang atom, unsur molekul, larutan, dan aplikasi ikatan kimia yang terdapat di dalam organisme hidup. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur, sedangkan molekul merupakan susunan dua atom atau lebih, dan larutan yaitu sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Sedangkan ikatan kimia yaitu proses interaksi elektron komplit dalam orbitnya. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur pembangun kehidupan. Sel dibangun oleh unsur-unsur utama seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini saling berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa kimia pembangun sel. Senyawa kimia pembangun sel dapat dikelompokkan atas senyawa anorganik atau air dan garam mineral, dan senyawa organik atau protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Selanjutnya yaitu tentang menjelaskan tentang fungsi dan karakter air yang menopang kehidupan. Air sangat penting bagi kehidupan karena karakternya yang unik. Keunikan air terjadi akibat ikatan hidrogen antar molekul air. Kehidupan melibatkan air. Semua organisme terlibat dengan air. Banyak yang hidup di dalamnya dan banyak reaksi kimia terjadi di air. Fungsi air bagi kehidupan adalah air sebagai pelarut, air sebagai pengatur pH, dan sebagai pengatur suhu. Selanjutnya mengemukakan alasan karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Makhluk hidup terutama terdiri atas oksigen, hidrogen, dan karbon. Karbon menyusun semua molekul hidup karena dalam karbon, organisme hidup adalah bagian dari molekul kompleks. Karbon, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Molekul-molekul ini terutama terdiri atas atom karbon dan hidrogen yang disebut molekul organik. Keberadaan karbon yang terpenting dalam kehidupan berawal dari ikatannya yang fleksibel. Tiap atom karbon berikatan kovalen dengan 1, 2, 3, atau 4 atom lainnya, sehingga bisa membentuk makromolekul dengan rantai yang panjang. Fleksibilitas yang dimaksud ialah bahwa atom karbon dapat diubah menjadi berbagai senyawa organik. Materi selanjutnya mengenai 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Yang pertama, karbohidrat, yaitu sebagai bahan bakar dan nutrisi dan sebagai cadangan energi. Yang kedua, protein, yaitu sebagai sumber energi, pembentukan dan perbaikan sel dan jaringan. Selanjutnya, lemak, yaitu penghasil energi, pelarut vitamin A, D, E, K, dan sebagai antibodi di suhu rendah. Dan terakhir, asam nukleat, yaitu sebagai pengendali metabolisme dalam sel. Materi selanjutnya yaitu menelaah integrasi antara biologi atau sains dan Islam yang berkaitan dengan peranan air dalam kehidupan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Dalam sains modern telah membuktikan bahwa bahan pembentukan sel yaitu sitoplasma yang terdiri dari 80% air dan sel. Oleh karena itu, setiap benda hidup memerlukan air. Materi selanjutnya yaitu menelaah integrasi antara biologi, sains, dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54 bahwa setiap makhluk hidup diciptakan Allah tersusun dari senyawa air.